Bab 1. Awal mula. Oik, oik. Bayiku terus menangis, membuatku dan suami cemas bukan kepalang. Apalagi ibu mertua, yang sejak tadi mondar-mandir di depan pintu utama, mengkhawatirkan sesuatu yang menjadi momok menakutkan bagi semua warga saat malam tiba. Enduk, coba dikasih ASI. Ini sudah semakin larut. Pekik ibu mertua. Nggak mau, Bu, dia nggak mau disusui. Bagaimana ini? Aku kebingungan, sebab bayiku yang berusia 2 minggu ini tak biasanya menangis pada malam hari seperti saat ini. Coba sini. Ibu mertua mengambil alih, kemudian berusaha menangkap bayiku dengan hati-hati. Tetapi bukannya berhenti menangis, dia justru semakin kencang dan seluruh tubuhnya memerah. Tak tega, aku kembali mengambil alih. Mataku sesekali menatap suami dan ibu mertuaku yang begitu cemas. Membuka gorden jendela beberapa kali dan terus memegangi dada. Tong, tong, tong. Suara kentongan di ujung jalan sana sudah terdengar. Membuat ibu mertuaku menangis dan langsung menghampiriku. Tenangin dia, Henny. Tenangin. Gusti, gimana ini? Dia sudah datang. Pekik ibu mertuaku begitu panik. Ibu tenang. Kalau ibu panik, semua akan semakin berantakan. Henny, coba bawa ke kamar. Biar Mas yang akan buatkan air gula merah di belakang. Ucap Mas Chandra menyahut. Aku mengangguk saja, sembari berlari kecil membawa putriku ke kamar. Jantungku tak berhenti berdetak kencang, darah mengalir dengan begitu cepatnya di seluruh tubuh ini. Henny! Henny! Aku mendengar suara teriakan tetangga dari samping rumah. Lekas aku membuka jendela dan melihat ke arah luar. Bayimu kenapa? Tanya Mbak Salma, tetangga tepat di samping rumahku. Nggak tahu, Mbak. Nangis terus, padahal nggak demam. Jawabku panik. Ya Allah, cepat tenangin, Hen. Sepertinya. Ucapan Mbak Salma terhenti dengan mata yang menatap tajam ke arah jalanan di depan rumah. Tak lama, dia menatapku tanpa mengatakan apa-apa. Kemudian menutup jendela dengan cepat, membuat aku sadar apa yang membuatnya seperti itu. Saat yang bersamaan, Mas Chandra datang sembari membawa sebotol air gula merah. Memberikannya pada bayiku, yang masih terus menangis hingga sesenggukan. Berwaak. Ibu mertua berlari ke dalam kamar ini dan memintaku untuk bersembunyi di bawah meja rias. Sedangkan dia dan suamiku bersembunyi di balik lemari pakaian yang berada di seberang pintu kamar. Untungnya, bersamaan dengan suara gebrakan itu, bayiku berhenti menangis. Dia menerima dot berisi air gula merah ini di mulutnya. Pintu kamar tak sempat ditutup oleh ibu mertua, membuat keadaan di luar sana terlihat sedikit dari bawah meja rias ini. Ada satu kursi yang kakinya tertutup rapat oleh papan di depan meja rias ini, yang menjadi satu-satunya penutup untuk diriku bersembunyi. Suara langkah kaki becek menapaki lantai semen di ruang depan, membuat aku membekap mulutku cepat. Suaranya benar-benar mengerikan, seperti tanah lumpur yang terinjak oleh kaki. Becek dan basah. Sesekali mataku menatap ke arah putriku, yang syukurnya kini telah terlelap. Tetapi kengerian di luar sana, jelas membuatku masih tak tenang saat ini. Langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintu kamar, yang membuat mataku membulat sebab selama hampir 1 bulan di desa ini, aku baru mengetahui wujud sosok yang menjadi alasan desa senyap setiap malam. Selama ini hanya ceritanya saja yang aku dengar. Sosok itu memiliki rambut panjang sepinggang, tetapi gimbal dan acak-acakan. Mulutnya terbuka oleh gigi-gigi tajam yang menyeruak keluar dari bibirnya. Matanya sebesar telur bebek yang melotot tajam merah keputihan. Tubuhnya besar tinggi, dengan seluruh tubuh yang bengkak mengelupas dan mengeluarkan darah hitam. Sungguh pemandangan yang sangat mengerikan. Apalagi saat wajahnya menoleh ke dalam kamar, jantung ini seperti lompat keluar. Langkahnya sedikit mengambang, tetapi meninggalkan jejak menjijikan di lantai.
dia menoleh ke sekitar kamar, mencari sesuatu dengan sesekali mendeham. Ada banyak kelabang dan lintah yang keluar dari tubuhnya, menggeliat ke sekeliling kamar, membantu mencari sesuatu yang tengah dia incar. Salah satu lintah, menggeliat mendekat ke arahku, yang membuat tubuh ini semakin kaku tak dapat bergerak. Apalagi kepala lintah itu, seolah melihat sedikit wajahku yang terlihat dari lorong meja. Sejenak seolah kami saling tatap, sebelum akhirnya mulut lintah itu terbuka lebar, mengeluarkan lendir menjijikan dan siap untuk menyerang. Suara kecil dari lintah itu mampu membuat makhluk bengis yang ada di sana menoleh ke arahku. Jantungku semakin berdetak kencang saat langkahnya dengan suara dehaman kencang itu semakin dekat kemari. "Gerak!" Dia berteriak kencang saat melihat ke arah meja rias. Air liurnya yang menjijikan berterbangan ke sana kemari, membuat aku juga ingin ikut memekik. Berwaak! Meja rias digebrak kencang olehnya, yang membuat beberapa barang berjatuhan. Makhluk itu memegangi satu boneka air, sebab boneka itu terus menyala dan berbunyi sejak tadi. Kemudian, dia menggigitnya dengan satu gigitan kuat yang membuat air itu muncrat kemana-mana. Tak terbayangkan olehku jika itu putriku yang dia perlakukan yang sama. Kesal karena tak menemukan apa-apa, makhluk itu keluar bersama para binatangnya yang tadi keluar dari tubuhnya. Sesaat rumah ini terasa begitu hening, dengan hanya darah yang berdesir cepat yang terasa di sekitar tubuh. Sampai akhirnya Mas Chandra keluar dari balik lemari baju dan berlari menghampiri aku yang masih membeku di tempat. "Kamu udah apa-apa?" teriak Mas Chandra khawatir. "Pasti. Jangan keras-keras. Bagaimana kalau dia masih ada di sekitar sini?" sahut ibu mertua. Aku memeluk Mas Chandra ketakutan. Degup jantungku saja sepertinya bisa dirasakan oleh Mas Chandra. "Di dia." Aku tak bisa berkata-kata, hingga hanya membuat tubuh ini semakin menggigil saja. "Tenang, dia sudah pergi. Kita aman," ucap Mas Chandra menangkan. Aku tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi di desa ini. Sejak kapan makhluk itu muncul, atau sebab akibatnya adanya makhluk itu. Sebab, sejak aku datang kemari semua larangan dan cerita ibu mertua aku turuti. Dan selama itu juga kami selalu aman, meski sering mendengar suara langkah dan bunyi-bunyian mengerikan di luar rumah. Tetapi tak sampai masuk ke dalam seperti ini. Baru malam ini, semua ini terjadi. Dan ini cukup menegangkan. "Tunggu, biar aku cek keluar." Mas Chandra memutuskan untuk keluar kamar, mengecek keadaan luar apakah benar makhluk itu sudah tak ada. Dia terjinjit-jinjit, sebab harus menghindari genangan darah hitam menjijikan yang ditinggalkan oleh makhluk itu. Aku dan ibu membuntuti di belakang, dengan perasaan cemas dan was-was. Mas Chandra sudah tiba di depan, tetapi belum sampai di ruang depan. "Pintunya terbuka, Mas tutup dulu," bisik Mas Chandra yang kemudian berjalan ke depan rumah. Aku dan ibu masih terus membuntuti di belakang, dengan sangat hati-hati. Mas Chandra dengan gerakan pelan, mencoba untuk menutup pintu utama tanpa melihat keluar. Saat selesai ditutup, dia segera berjalan ke arah kami kembali. Ibu tampak jelas menarik nafas dalam, lega akhirnya kengerian ini berakhir. "Ada yang ketinggalan," Mas Chandra bergumam, membuat aku menatap ke arahnya. Terlihat satu lintah masih menggeliat di dekat pintu, tepatnya di dekat kaki Mas Chandra saat ini. Mas Chandra meraih gunting di atas meja, dan hendak menusuk lintah itu menggunakan gunting tersebut. Keras. "Jangan!" Saat yang bersamaan, ibu mertua berteriak melihat apa yang Mas Chandra lakukan. Tetapi semua sudah terlambat, sebab Mas Chandra sudah menusuk lintah itu. Selang beberapa detik setelah itu, suara geraman makhluk itu kembali terdengar. Kali ini ada di atas bubung rumah. Saat kami semua menoleh ke atas,
atap rumah yang terbuat dari genteng tiba-tiba ambrol. Kami semua tak sempat menghindar, hanya berteriak kencang sebab terkejut ada yang terjatuh ke lantai bersamaan dengan kepingan genteng itu. Argio! Orang pertama yang aku dengar berteriak adalah ibu mertuaku, sebelum akhirnya semua pandanganku mulai kabur. Bab 2,